datang kembali dengan berita dan cerita misteri. Kali ini saya kembali lagi di salah satu kosan. Mungkin sudah berapa ya, kurang lebih 12 atau 13 tahun yang lalu. Kosannya sudah berubah banyak ya. Ini kita pinjam dulu kosan Putri paling pojok, sekarang jadi kosan Putri paling pojok. Untuk alamatnya disamarkan. Kosannya ukurannya paling cuma 2x3 atau 3x3 saja. Jadi anak kos itu emang seru, tinggal jauh di kota rantau. Biasanya tidak dengan orang tua itu seru juga ya, soalnya bebas melakukan banyak hal. Anak kos terkadang bisa melakukan apapun sesuka hati, asal masih dalam batas-batas kewajaran. Dan justru hal itulah yang mendatangkan pengalaman seru dan tak terlupakan selama kos. Salah satu pengalaman yang banyak dialami anak kos adalah pengalaman horor alias hal-hal mistis di luar nalar. Secara bangunan kos, apalagi yang udah berdiri puluhan tahun lamanya, pasti udah dihuni oleh puluhan orang atau bahkan ratusan orang yang menjadi saksi bisu banyak kejadian. Contohnya di sini. Ini saya sambil tiduran supaya tenang. Dan di shootnya sore-sore di bulan November, kalau malam belum cukup mental ya. Bukan mau menakut-nakuti, tapi emang banyak anak kos yang kurang beruntung dan mendapatkan kos-kosan atau kamar kos yang angker. Nih, salah satunya. Kita kasih judul apa ya ini? Suara tangis di kamar kosong. Kalau sekarang sudah tidak kosong lagi nih kamarnya. Tapi cukup deg-degan juga ya. Cerita ini aku alami pas kuliah semester 3. Waktu itu tugas kuliah lagi banyak-banyaknya. Jadi kan biasa ya, kalau tugas kuliah banyak, orang-orang suka ngumpul di satu kosan teman yang asik orangnya, biasanya ngumpul, ngerokok, ngobrol, ngopi, kebanyakannya ujung-ujungnya ngerjain tugasnya malam banget gitu. Ya sama seperti kejadian waktu itu, anggap saja saya menginap di kosannya Wildan atau dipanggil Ideng, nama samaran juga. Nama samaran Wildannya kesebutnya. Kos-kosan ini lokasinya nggak jauh dari kampus. Bangunannya besar, kepunyaan dokter kalau nggak salah waktu itu, sekarang udah dijual katanya. Nah di sini nih bukan kamar Wildan, di sini ada sekitar 10 kamar lah. Kita ngerjain tugas itu kurang lebih 7 orang, tugas kelompok. Deadline-nya besok, jadi pas jam 10 baru beres cerita, ngobrol dan ngopi, kita baru ngerjain. Ya nggak mungkin pulang lah ya, bukannya takut di jalan, tapi memang waktu itu saya nggak bawa kendaraan, motor masih jarang ya, belum ada Grab, maksudnya belum ada Gojek. Nah, gitu kita tidur bareng-bareng di sini. Kebayang nggak 7 orang tidur di tempat segede gini? Seram kan? Bukannya seram, tapi maksudnya berdesak-desakan, umpel-umpelan nggak mungkin. Awalnya kita tidur berdesakan karena nggak nyaman. Akhirnya Ideng punya ide kalau sebagian dari kita tidurnya di kamar kos yang kosong di sana. Dari 10 kamar kos itu, di yang paling pojok belum pernah ada yang isi katanya. Kamar kosnya kosong tapi nggak pernah dikunci, tidak pernah dikunci. Jadi orang bisa bebas keluar masuk. Ada kasur, ada lemari satu waktu itu. Kasur, lemari satu. Kasurnya pakai resbang waktu itu. Pakai resbang apa ya? Pakai divan lah. Pakai divan. Ya daripada desek-desekan kayak teri lagi dijemur. Akhirnya ide tersebut diakan saya, Arinino alias Aribako, dan Coki memilih untuk tidur di kamar pojok ini. Tetap umpel-umpelan ya, karena kasurnya cuma satu. Tetap umpel-umpelan, kasurnya cuma satu. Ini kamar bukan jarang dipakai, nggak pernah dipakai, mungkinnya agak kotor. Pas kita begitu pintu dibuka, hawa pengap langsung terasa. Kayaknya emang kamar ini udah lama nggak ditempati. Kalau sekarang karena perempuan yang isi dan mempersilahkan untuk saya memakainya, jadi agak ya termasuk rapi lah untuk ukuran kamar kosan ya. Waktu itu sih bertiga nggak berpikiran macam-macam karena udah ngantuk, capek, pengennya langsung tidur aja.
karena besok kita mau kuliah lagi. Udah aku merem, tiga-tiganya merem, tapi masih merem-merem ayam ya, masih lep lep lep. Nah, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara cewek nangis di pojok ini. Reaksi pertamaku merinding seperti saat ini. Kebayang nggak kalau aku shootnya malam? Secara ini waktu itu kosan cowok semua, jadi nggak ada perempuannya. Ada cewek menangis di pojok kamar, aku deg-degan. Reaksi pertamaku merinding, masih merinding. Reaksi kedua juga. Nah, di kosan cowok kok ada suara cewek ya? Aku langsung membangunkan Coki dan Ari Bako. Si Ari kan tinggi banget orangnya ya, keblok lagi, agak susah aku bangunin. Aku bilang, dengar gak? Aku yakin Coki dan Ari juga dengar, cuma mereka saking takutnya ya dekap-dekapan. Alah, cowok sama cowok dekap-dekapan. Udah biarin aja, kata Coki sambil berusaha untuk tenang, padahal yakin boro-boro tenang. Yang bikin deg-degan bukannya hilang, suara tangis itu makin lama makin kencang dan tangisannya makin terdengar sedih menyayat hati. Seperti itulah kurang lebih. Saya nggak bisa kalau ngebayangin bisa sih, pernah dengar, tapi nggak bisa nyobainnya karena posisinya persis di sini. Waktu itu berusaha baca doa, seingatnya ajakin teman-teman juga baca doa. Suasana gelap ya, jadi temaram lah, bukan gelap karena nggak ada lampu. Kamarnya kan kamar kosong, nggak ada lampu. Kita bantu pakai korek, kalau nggak salah punya Coki atau punya Ari Nino ya waktu itu. Dinyalain korek. Nah, ini yang bikin deg-degan di pojok ada, tapi tidak begitu jelas, cuma yang pasti ada seonggok. Kalau kata orang Sunda itu rambut ngari ringkik, kayak lagi lagi tiduran atau lagi ngadungkuk ya, lagi memunggungi gitu ya, lagi ngeringkuk ya, perempuan sambil menangis terseduh-seduh, tapi yakin kita tidak bisa jelas detail gitu kayak kita lihat orang beneran, enggak, cuma yang pasti rambutnya panjang, ngari ringkik kalau kata bahasa Sunda, tergerai acak-acakan, lagi menangis terseduh-seduh di pojok sini. Nah, otomatis tanpa dikomando kita bertiga langsung lari ke pintu ini, lari keluar, tidak ke kamar Ideng, lari langsung keluar dari kamar kos, cari warung yang buka, kan ada warung-warung sekitar kampus kan yang buka begadang, lari nongkrong di warung. Masih pucat pasi nih, masih belum berani cerita, masih pucat pasi. Kita tarik napas dulu, akhirnya ngerokok dan ngopi. Kurang lebih beberapa menit kemudian kita sambil cerita-cerita, sambil ketawa-ketawa ya, udah jauh dari kamar tersebut, kamar ini maksudnya, ketawa-ketawa. Pas tukang warungnya nanya, ada apa dek, katanya. Ya kita ceritain dari awal sampai akhir gitu. Nah, ternyata baru tahu dari si mamang warung, kos-kosan di tempat Ideng tersebut dulunya adalah kos-kosan cewek. Kurang lebih 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu belum ada ya, ini kejadiannya 13 tahun yang lalu tambah 15 berarti 28 tahun yang lalu. Ada seorang wanita putus cinta terus minum racun. Nah, zaman apa ya itu ya? Putus cinta minum racun di kamar ini. Nah, sejak itu kos-kosan ini belum pernah diisi lagi. Sempat 9 tahun off katanya, dan baru 3 tahun yang lalu dibuka lagi dan berubah menjadi kos-kosan cowok. Kenapa dirubah jadi kos-kosan cowok? Supaya lebih cuek kan, kalau cowok lebih cuek, lebih tidak percaya begituan. Nah, cuma anehnya kamar ini tidak laku. Saya nggak tahu apakah memang yang nginepnya penakut, terus ada gangguan sedikit ya mereka, atau yang nginepnya jarang berdoa dan sholat atau apa, tapi kamar ini selalu kosong. Dan akhirnya terjadi kejadian tersebut di 13 tahun yang lalu. Nah, cuma yang uniknya saat ini yang isinya cewek, berarti ceweknya pemberani luar biasa. Cewek yang nginep di sini adalah cewek pemberani. Jadi mungkin udah nggak ada, atau udah ya emang nggak ada ya yang namanya hantu jurigos itu, sebetulnya nggak ada. Mungkin ada zin atau apa yang menyerupai. Cuma waktu itu usia saya masih usia belasan, masih
usia muda lah ya, masih sangat takut gitu ya. Kita lanjut ceritanya. Setelah si abang itu menceritakan di sana ada yang bunuh diri dan lain sebagainya, kita pulang lagi. Tapi kita sama sekali nggak cerita ke Ideng, takutnya berpengaruh terus dia harus pindah kos tiba-tiba karena cerita kita. Enggak, kita nggak cerita sama sekali gitu. Biarkan saja dia suatu saat nginep di sana, nggak sengaja dapat jackpot kawenehan seperti kita, merasakan sensasinya seperti kita. Nah, tapi yang uniknya lagi, seminggu kemudian Wildan pindah kosan. Nggak tahu, dia nggak cerita apa-apa dan saya tidak tanya juga waktu itu apa yang terjadi di sini. Kenapa dia tiba-tiba pindah kosan? Dan kemarin saya sempat ngobrol ke beliau untuk datang lagi ke tempat kosannya yang lama, dan sekarang sudah berganti pemilik. Tapi alhamdulillah pemiliknya baik, yang punya kamarnya juga baik. Sebetulnya ya lagi WFH ya, yang punya kamar lagi pulang kampung, terus diisi sama temennya, jadi acak-acakan begini nih. Karyawati kayaknya nih, karyawati yang cukup sibuk. Nah, itu saja cerita hari ini untuk berita misteri di lokasi sesungguhnya. Semoga belum takut ya, belum. Oke, kita tunggu lagi episode selanjutnya di tempat dan lokasi yang berbeda.